kita starting bisnis tanaman itu dari Instagram titik hijau ya, terutama di 2017. 2017 itu startingnya di lokal terus berjalan setahun lah, kurang lebih setahun setengah. Nah, dari sana kita coba expand ke ekspor. Jadi lokal itu pun ya skala rumahan, Mbak. Someday itu di 2018 akhir ada satu orang Indonesia yang tinggal di Korea, dia minta support untuk ekspor tanaman dari Indonesia. Dari sana sih mereka support dari segi how to do the packing gitu kan, terus tanamannya jenis apa aja gitu, harganya pasarannya berapa gitu. Itu Oktober sampai ke Januari. Di Januari itu kita dapat satu klien baru dari Kanada ya, which is ini satu opportunity yang dulu kita nggak pernah expect. Nilainya cukup besar dulu, buat kita sih sangat besar ya, 40 juta dulu Mbak secara nilai itu ya. Cuman balik lagi karena memang biasa nggak pakai dokumen, terus kita coba cari tahu lebih detail, ternyata harus pakai dokumen, fitosanitari, ekspor permit, gitu-gitu kan. Diskusi sama teman-teman Kementerian Pertanian, mereka menyarankan ya sudah buka perusahaan CV atau PT, beliau bilang gitu kan, untuk bisa support. Karena untuk dapat satu lisensi ekspor itu dan bicaranya komersil harus ada badan hukum, PT atau CV lah terutama gitu kan. Nah, ya dari sana sih akhirnya berlanjut sampai sekarang. Ya alhamdulillah sekarang sih kita fokus benar-benar ekspor. Mungkin sekitar dari kuota per bulan itu sekitar 90% omset kita sih kurang lebih dari ekspor, Mbak. Ya saya bukan pehobi tanaman awalnya gitu kan. Jadi bisnis tadi ternyata menjanjikan di lokal pun cukup menjanjikan, terus terutama ekspor sangat stabil. Paling enak sih menurut saya sejauh ini ya bisnis hobi gitu, yang orang nggak akan ragu-ragu buat spending money untuk hobinya. Ada namanya Aracea ya Mbak. Jadi kalau Aracea itu satu family jenis tanaman yang turunannya banyak. Ada Anthurium, Alocasia, ada Philodendron, ada Monstera gitu yang dikenal. Ya jenis-jenis itu sebenarnya masuk ke grupnya Aracea yang kalau orang Indonesia nyebutnya aroid ya. Jadi ada namanya aroid dan trennya tren global gitu sih. Ya sejauh ini semua golongan aroid itu sih Mbak. Jadi dari Monstera, Philodendron, terus Alocasia, nah Homalomena ya itu jadi apa namanya yang paling diminati sih sejauh ini sih. Yang jenisnya pun banyak lagi, dari Philodendron itu pun turunannya banyak lagi gitu sih. Ada jenis Melanochrysum, ada Gloriosum, itu banyak. Pembeli sih dari seluruh dunia sih kalau kita Mbak, karena memang kita bermain di sosial media, di Instagram. Startingnya di Instagram memang, dan memang develop marketnya di sana juga, gimana kita nge-grab si follower itu sesuai dengan marketnya, sesuai dengan penggunanya ya. Jadi memang ya balik lagi internet marketing wajib digunakan sih jadinya. Terus ada juga marketplace-nya kan yang di luar, kayak Shopee kan, ada Shopee internasional, ada Etsy, ada eBay gitu-gitu. Jadi yang kita lakukan tuh lebih ke sana sih Mbak. Facebook pun bisa kita lakukan gitu. Iya, Amerika, Eropa, tapi Asia, Eropa, US tuh market terbesar saat ini sih. Ya, so far kita proses pengiriman ada dua tipe ya, ada dua metode, menggunakan DHL atau bisa juga menggunakan kargo. Ya memang cost-nya lebih murah, tapi nyampe langsung ke depan rumah customer. Maksudnya sama aja kayak kita kirim via kurir yang ada di Indonesia nih, ekspedisi di Indonesia, kirim dari sini 2 hari paket-paket yang kilat gitu. Sampainya langsung depan rumah kan. Nah, ada yang via kargo. Ya kalau kargo sih port to port kan. Jadi kita antar barangnya ke kargo, biasanya itu wholesale tuh ya.
yang belinya sampai puluhan, ratusan untuk reseller gitu. Terus kita ekspor ke sana via kargo, satu hari sih sampai kayak US, Kanada, Thailand tuh kita via kargo. Ya alhamdulillah sih selama pandemi malah trennya semakin bagus ya, mungkin karena orang lebih banyak di rumah gitu kan. So far sih dari 2020 ya tren bisnisnya semakin naik sih gitu. Kalau kita lihat grafik penjualan dari awal tuh ya cenderung naik gitu, maksudnya kalaupun ada penurunan nggak sampai yang signifikan. Kalau di luar memang ya mereka beli karena memang value-nya mereka cukup besar secara cost kan, jadi memang akan dihargai banget sih, tanaman tersebut akan dirawat gitu-gitu sih. Jadi ya so far sih cukup aman lah buat kami sih. Ya ada dukungan lah terutama dari pemerintah, lebih difokuskan bahwa ya sektor bisnis ini cukup menjanjikan sebenarnya. Banyak orang yang cukup terbantu dari sektor bisnis ini, dan bicara devisa ya sangat lumayan menurut saya sih gitu. Jadi ya semua harus berperan sih Mbak kalau untuk bagaimana bisnis tanaman hias ini bisa sustain untuk mengenalkan Indonesia juga, terutama bahwa banyak tanaman-tanaman asli Indonesia yang value-nya ternyata sangat dihargai sama orang luar.